Halo rekan-rekan semuanya, salam metal. Kembali lagi jumpa dengan Psycho Dark Channel. Oke teman-teman, dalam beberapa waktu ini mungkin saya sudah jarang banget mereview karya-karya fisik ataupun menggibahkan karya dari teman-teman. Ada banyak yang karya numpuk, cuman memang saya belum sempat, mohon maaf belum sempat mengulas ataupun menggibahkan karya-karya teman-teman semua. Namun kali ini, di sesi kali ini saya ingin coba membahas tentang sebuah pergerakan militan yang ada di kota Bandung. Ya, seperti kita ketahui ya, di masa pandemi ini, pandemi corona ini, kita sudah susah banget bergerak untuk menciptakan sebuah pergerakan, terutama yang berhubungan dengan live perform sebuah band. Mungkin ada beberapa band-band yang tetap bisa melakukan militansi pergerakan karya dengan cara merilis karya mereka ataupun merilis merchandise, membuat video-video latihan seperti itu. Akan tetapi ada beberapa band pula yang masih merindukan istilahnya suasana ataupun atmosfer live perform dalam sebuah pertunjukan. Nah, sekarang kan ini udah hampir setahun ya istilahnya pandemi corona ini. Sedangkan kita masih belum tahu lah akan seperti apa ini ke depannya. Namun teman-teman di Bandung beberapa sudah ingin merencanakan sebuah pertunjukan kecil-kecilan lah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sebuah pergerakan militan yang ada di Bandung yang bernama Kamis Underground. Kita akan ngebahas semua pergerakan itu karena kebetulan saat ini saya sedang berada di Warped Merchandise, di warungnya Om Pedro, dan kita ada teman-teman dari Kamis Underground. Tuh, ada Pak Ale, ada Nazir, ada Pak Pedro juga di sini. Kita akan coba ngobrol dengan mereka berkaitan dengan apa saja sih yang akan mereka lakukan menjelang akhir-akhir masa pandemi ini. Oke, saya sebut akhir ya karena memang kita udah nggak jelas ini posisinya ini. Kita masih di masa pandemi atau enggak, karena segala sesuatunya udah ya simpang siur gitulah. Tapi demi sebuah pergerakan ya kita harus mencoba membuat sebuah gebrakan lagi, membuat sebuah gerakan baru dan militanisme yang baru. Apa saja akan teman-teman Kamis Underground ini lakukan, apa saja yang akan mereka ciptakan di masa pandemi ini, kita akan ulas dan kita akan bahas dengan mereka nantinya. Mereka lagi makan, kita tunggu mereka beres dulunya. Kita kenemol ya. 2 jam deh. Oh 2 jam deh. Baik, tungguanku sayanya. Oke, jangan lupa tetap stay tune ya. Kita akan coba tanyakan dan gali banyak hal dari mereka berkaitan dengan kegiatan ataupun pergerakan mereka yang telah dilakukan dulu ataupun kedepannya nanti. Oke, stay tune. Nah oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama Om Ale, salah satu orang yang bergerak di scene metal Bandung. Ya bisa dibilang pelopor dari Kamis Underground tersebut. Seperti apa dan apa yang akan dia lakukan di masa pandemi ini, kita akan coba ngobrol. Om Ale, sehat? Sehat. Om, kita kan ini mau istilahnya ada pergerakan dari Kamis Underground ya. Bisa ceritain sedikit nggak tentang Kamis Underground ataupun ya sejarahnya, singkat aja lah. Karena kan saya sendiri untuk Kamis Underground bisa dibilang tahu ya baru-baru inilah, semenjak kita dulu sering kerjasama di Pas Corner, baik itu di Welcome Hell ataupun acaranya Black Mass. Tapi untuk sebelumnya kan saya belum tahu Kamis Underground itu sebenarnya seperti apa gitu. Bisa ceritain nggak Om? Oke, selamat siang semuanya. Buat Kamis Underground dulu terbentuk di tahun 2016. Dulu mengusung konsep militan. Kita pernah mengisi di beberapa kafe. Pokoknya kita dulu mulai satu gigs, tapi kita berpikir gimana caranya musik metal bisa tembus di setiap kafe yang ada di Bandung khususnya. Jadi dulu kita berpikir positif karena metal juga bisa dinikmatin buat semua kalangan. Itu untuk yang lain-lain nggak ada maksud apa-apa sih. Yang penting kita agenda silaturahmi dari kita untuk kita, oleh kita juga lah pokoknya. Dimana saya yang jelas perlu kerjasama dengan semua tim ya, pihak KP, sama band-band, sama yang lain juga, pokoknya semua saling support. Karena ini mungkin
saya pengen bikin pergerakan bersama tanpa rekayasa. Emang yang rekayasa gimana ini? Ada pokoknya. Ya. Nah, untuk Kamis Underground sendiri kan ini kan selama masa pandemi ini kan pergerakan kita cukup terhambat ya. Ini apa aja yang Om lakukan selama masa pandemi ini? Ya entah itu mungkin gerakan pribadi ataupun yang melibatkan dengan Kamis Underground sendiri. Oke. Untuk gerakan Kamis Underground sendiri mungkin selama pandemi kita ngikutin ya, rehat. Karena memang beberapa tempat yang biasanya kerjasama juga sama-sama menahan diri untuk melawan COVID. Jadi untuk pergerakan mungkin Kamis Underground untuk live nggak ada. Tapi di masa pandemi kemarin kita sempat bikin ranah baru, masih di Kamis Underground kita bikin talk show dengan beberapa band yang alhamdulillah antusiasnya bagus juga. Mengisi ada ya. Under Talk Show salah satu ranah di mana si Kamis Underground nggak bisa live perform, jadi kami cuap-cuap di media, gitu aja. Termasuk dengan agenda Split Sick Brutality itu kemarin biarpun itu pergerakan implied ya sebagai bandnya Om Ale sendiri, tetapi itu juga salah satu bukti bahwa di masa pandemi kita itu masih bergerak, kita nggak cuma diem gitu. Nah, sekarang kan ini masa pandemi posisinya sudah hampir ya bisa dibilang berakhir lah ya. Kita anggap berakhir nggak ini lah? Anggap berakhir aja ya. Kita udah capek ya diam-diam aja. Nyesek guys. Biar nggak nyesek. Nah lalu kedepannya ini mau ngapain Om? Karena kan kayaknya di Facebook ini udah mulai ramai ada pamflet-pamflet. Anjir Kamis Underground mau bikin acara. Kamis Underground udah bikin semacam pergerakan gitu. Oke. Untuk di masa sekarang kita punya rencana lagi nunggu ACC dari salah satu kafe di Bandung juga. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh, kemarin berunding bareng tim dan anak-anak. Jadi kita putusin bikin agenda latihan bersama, itu salah satu agenda silaturahmi antar band, pemanasan karena kita juga udah rindu sebenarnya sama gigs walaupun mini. Tapi biasanya atmosfer bisa lebih besar karena teman-teman lebih bersatu di sini. Nah, oke, jadi kita udah tahu ya bahwa mereka nanti istilahnya sedang mengusahakan kerjasama dengan sebuah kafe. Kafenya apa kita belum tahu, nanti pasti akan diupdate. Yang pasti untuk awal-awal kita akan adain pemanasan, kalau nggak salah judulnya Collective Rehearsal Fest ya. Betul. Collective Rehearsal Fest yang akan diselenggarakan di DAF Studio. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, kira-kira ada kesulitan nggak Om mengenai masalah ini kita bikin Rehearsal Fest ini? Untuk agenda yang terdekat ini kita nggak ada kesulitan sih sama sekali karena memang dari teman-teman juga nanti sama-sama minta kerjasama untuk bergerak bareng. Terus ada studio juga yang support untuk agenda. Ya kita lanjutkan untuk kedepannya mungkin sebelum ke yang besar si agenda latihan bersama ini mungkin ada di beberapa studio juga yang nanti bakalan jadi kayak kita road to studio juga. Betul, nanti mungkin antar kota juga? Antar kota ada, kita nanti bakal ada channel latihan bareng nanti, jadi ada dengan tema yang sama. Nanti mungkin si Kamis ini dari Bandung bakal singgah kemana aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung nanti kita tinggal kontak aja konsepnya seperti apa, kita ngobrol bareng aja. Karena dari si Kamis Underground sendiri, dari anak-anak memang nggak ada biaya khusus buat apa-apa kecuali biaya untuk bersama gitu. Misalkan kita senang bersama, apa-apa bersama lah, kolektif bersama namanya juga ya. Berarti udunan ya kita sistemnya. Semua kalau Kamis Underground memang dari dulu juga berkonsep semuanya free, penonton juga free, si band alhamdulillah yang support sejauh ini hampir 80% band Bandung pernah bergabung itu semua tanpa bayaran. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Semoga apa yang kita perjuangkan jadi kenyataan, semuanya menjadi besar. Oke, keren kan acaranya? Tanpa udunan, dengan udunan gitu. Acara dengan udunan itu hal yang ya benar-benar militan lah. Ini baru benar-benar pergerakan yang disebut pergerakan bawah tanah, cocok dengan konsepnya yaitu underground. Ada kemungkinan nggak Om
Karena kan ini kan Kamis Underground kan acaranya hari Kamis, sedangkan beberapa kan mungkin kita tahu lah pekerja susah waktunya gitu. Kalau mungkin rutinannya emang sudah Kamis ya karena itu sesuai dengan nama, tapi apakah ada kemungkinan bakal mengadakan suatu gigs yang skalanya lebih medium ataupun lebih tinggi di hari-hari weekend seperti Sabtu Minggu kayak gitu? Kalau untuk gig besar tidak ada yang nggak mungkin ya, selama teman-temannya semua mengikuti konsep yang ada. Maksudnya kan gig besar otomatis kan pembiayaan juga besar. Nah, teman-teman sendiri mau nggak bareng-bareng hayu kita bikin gig besar dari teman-teman untuk teman-teman, karena memang dari dulu si Kamis Underground kalau kurang modal dibilang kurang modal ya, tapi si tim Kamis Underground punya misi lah, kalau kita bersama pengen jadi besar kenapa enggak gitu ya, paling lebih ke situ lah intinya mah. Apapun kalau dilakukan kebersamaan ya, pembiayaan perlu kita kolektif bareng, mungkin suatu saat gig besar pun bisa kita hajar gitu. Oke, jadi sekali lagi yang harus ditekankan ya ini kebersamaan ya, memang karena semangat militanisme underground itu kan memang kebersamaan. Tanpa itu semua kita akan ya susah lah kalau kita mengandalkan ego masing-masing, asa pang aing-aingna, asa band aing, asa aing nu artisna gitu mah hesenya Om ya. Susah di sini. Oke, selain Om Ale kita di sini juga ada Nazir. Zir? Kumaha Zir? Alhamdulillah. Si Kalem ini drummer kita yang cukup banyak bandnya di sini. Zir, gimana Zir pergerakan kamu Zir berkaitan dengan Kamis Underground ini? Apa yang akan kamu lakukan ataupun andil yang akan kamu lakukan dalam pergerakan ini? Kalau ikut andil saya ke Kamis Underground mah dari dulu alhamdulillah Pak Ale ya. Iya. Alhamdulillah lah. Support ya. Pernah support drum ke Pak Ale, alat semuanya. Jasa juga. Kalau untuk kepentingan bersama mah apa yang enggak lah. Yang penting semua enjoy, semua terlaksana sampai beres acara aman ya Pak. Semuanya. Untuk kedepannya gimana ya? Dalam waktu pandemi gini mah mending kecil-kecilan dulunya Pak. Kecil-kecilan dulu lah. Band kamu ada berapa sih? Sekarang Ya, yang aktif. 2 sih sebenarnya, 2. Siap semua untuk nanti mensupport. Insyaallah pasti ya Pak. Iya. Taros Glenn. Yang satunya lagi. Ada satu Bloodgas. Bloodgas pernah dong di Kamis Bloodgas pernah di Kamis Terakhir. Penutupan ya. Penutupan. Terakhir dan Bloodgas terakhir main juga di Kamis Underground. Satu lagi ada Ogris sama Pak Ale juga sebenarnya dulu sama Pak Ale. Sekarang ting. Kita lihat lah. Toko mau masuk juga katanya Pak. Ya, sip. Masuk. Seperti itulah. Saya kurang cakap untuk berbicara. Cukup Pak Ale, saya mah model aja. Ya mah cakapnya kayak cewek. Hai. Thank you very much. Nah, oke teman-teman, itu dari Nazir ya, salah satu drummer, salah satu rekan kita juga yang saat ini sudah mulai ikut aktif kembali juga dalam pergerakan Kamis Underground ini. Pak Ale, terakhir ya, cita-cita Pak Ale berkaitan dengan Kamis Underground ini apa sih? Terutama berkaitan dengan konsep kota Bandung sebagai kota kreatif yang mencetak ya bisa dibilang barometer untuk musik bawah tanah ataupun pergerakan underground itu sendiri ya. Harapan maksudnya. Ya, harapan. Kalau harapan mah Ya, misi lah, sorry. visi kedepannya. Dengan Kamis Underground. Dari dulu awal Kamis Underground terbentuk dan bikin, saya lebih kepikiran gimana caranya market musik keras ini bisa dinikmati oleh semua orang di kalangan musisi ataupun kalangan kaum orang biasa. Makanya dari awal terbentuk Kamis Underground sangat besar, sangat PR sekali ketika saya presentasi ke beberapa kafe meyakinkan bahwa underground juga bisa dinikmatin. Kita bisa nonton sambil makan, kita bisa nonton sambil menikmati. Kita pacaran boleh? Boleh lah, kita orang pacaran, mau orang selingkuh juga Kamis Underground nggak ada larangannya. Gitu. Tanya Pak, punya pacar enggak? Punya pacar nggak? Nanti diadain buat spesial buat Kamis Underground. Pernah bawa ke Kamis Underground tapi kandas lagi.
Jadi kalau misalkan Kamis Underground ini sengaja saya bikin atau konsep, kenapa ngambilnya, kenapa beberapa kafe yang saya ambil bukan di ranah yang besar, misalkan bikin gig besar kayak, nah dari awal Kamis Underground terbentuk karena memang modalnya hanya niat. Akhirnya punya niat, aduh pengen nih underground masuk kafe, saya presentasi. Terus satu hal, si Kamis Underground ini tidak pernah menyiapkan alat yang wah gitu. Jadi begitu band-band yang tampil di Kamis Underground, semua orang tuh dipersilakan nge-explore dengan alat seadanya gitu. Jadi kita Kamis Underground ini ada bukan gara-gara si eventnya mewah, tapi gara-gara kemewahan semua band yang tampil gitu. Semua band yang bisa punya PR besar, merakit sound biasa jadi megah di mata penonton. Jadi si Kamis Underground besar bukan karena keinginan sendiri, tapi band-band juga. Terus setiap kafe kami konsep gratis karena berusaha menyuguhkan ke rasaku saya yang lajo band teboga duit kumaha. Nah, Kamis Underground selalu PR itu teh tiap saya sounding kafe, bro kita mah nggak di tiket ya. Kenapa? Karena udah ambil simbiosisnya lah, kita menjanjikan si penonton jajan aja ke kafe, dan beberapa akhirnya berhasil. Dan nggak sadar perjalanan dari 2016 sampai kemarin terakhir kita udah ada di beberapa kafe. Kemarin ya ada 7 kalau nggak salah, 7 kafe. Dan terima kasih buat teman-teman atau yang punya kafe juga udah sedikit percaya nih bahwa musik keras juga bisa dinikmatin. Kondusif gitu. ya Pak. Terus kondusif. Nah, Kondusif PR yang kedua kita yang paling tersusah ya itu mengedukasi gimana teman-teman kita bisa memilah bahwa ini event tuh, mini gig event itu berada di lingkungan kafe, bukan di gor atau apa. Nah itu sebenarnya yang sangat susah. Kembali lagi ke regenerasi, kalau semua band yang tampil insya Allah mereka pengen juga kondusif. Dengan kendalanya beberapa teman-teman yang datang dari regenerasi ataupun fans dari bandnya, nah itu ada beberapa yang sering buat rusuh, tapi beberapa tempat juga akhirnya berhasil dan percaya gitu. Itu aja sih. Misinya mah nggak muluk-muluk. Kamis Underground pengen besar tapi bukan keinginan sendiri, tapi pengen semua yang terlibat juga merasa besar. Berarti besar bareng ya kita. Besar bareng lah. Kalau memang dari niat cari keuntungan dari awal ya Geus beunghar meureun. Meureun ya, karena band-band besar pernah sering tampil terus ku saya di tiket gitu ya. Akhirnya enggak lah. Kamis Underground nggak sampai ke sana. Dari mobil meureun di ya, amin boga mobil. Terus memang pokoknya gimana caranya si band bisa tampil, si KP bisa nyaman, nggak lebih dari itulah. Untuk modal sendiri mah susah, tapi modalnya berani aja presentasi, dan akhirnya beberapa KP berhasil saya taklukkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung, buat media juga, buat teman-teman, pokoknya semua yang udah support. Terima kasih, semoga pergerakan real ini terus berjalan, nggak hanya sampai di sini. Nanti mungkin secara tidak langsung si Kamis Underground bukan milik saya, tapi terbentuk karena milik bersama. Terima kasih. Oke, itu penjelasan dari Pak Ale ya. Jadi mungkin PR besarnya itu adalah kita harus bisa tetap mengandalkan persaudaraan dan persatuan serta menjaga kondusif. Seperti kita tahu lah, beberapa tempat ataupun beberapa event kemarin kan sempat ada ya bisa dibilang insiden lah, rusuh atau semacam kekacauan gitu ya. Hal-hal tersebut harus kita minimalisir lah untuk saat ini ke depannya. Dengan konsep underground yang memberikan edukasi seperti itu, harusnya kan ya kita bisa menjadikan sebuah panutan ataupun contoh bahwasanya musik metal itu nggak harus selalu rusuh. Cukup rusuhnya itu di musik saja, tapi untuk penonton ya kita buat sekondusif mungkin. Kita jaga jika ada tempat yang sudah istilahnya memenuhi keinginan kita lah. Kita udah ada tempat, harus kita jaga. Nanti kalau kita nggak ada tempat, kita kan bingung kita mau gimana. Kita mau mengekspresikan musik kita itu di mana. Begitu sudah ada tempat kan kita jadi sudah aman istilahnya. Jadi yang penting adalah teman-teman, untuk siapapun lah ya, penikmat musik itu, kita jagalah tempat-tempat tersebut dengan menghadiri event tapi yang tertib, jangan rusuh. Silahkan kalau mau headbang, mau pogo, mau apapun juga,
Yang penting ya tetap terkendali, tetap kita jaga keamanan dan kenyamanannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga skin ini? Sekali lagi kan Kamis Underground ini kan milik kita bersama lah. Kita semua yang bergerak bersama di sana, jadi ya kita semua juga yang harus menjaga. Oke, saya pengen mewawancarai satu orang lagi ini, tapi beliaunya masih mau lalu. Om Pet, ya masih malu-malu beliaunya ini. Salah satu orang yang juga mensupport pergerakan-pergerakan musik di Bandung, salah satunya juga di Kamis Underground ini. Woi, saat ini saya sudah bersama Om Pedro dari Warpet. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Om, ini sekarang kan kita dari teman-teman dari Pak Ale dan kawan-kawan ini kan sudah ada pergerakan Kamis Underground ini. Om Pedro ini kan salah satu orang yang sudah cukup istilahnya ikut bergerak dalam pergerakan ini dari mulai waktu itu ada Welcome Hell ya Om ya. Iya. Nah untuk kedepannya ini gimana Om? Om punya visi ataupun misi seperti apa? Ataupun harapan berkaitan dengan pergerakan musik metal terutama di Bandung ini? Harapan. Harapan. Ya harapannya mah tahun depan lah bisa kondusif lagi, event-event berjalan lagi, bisa silaturahmi kembali dengan kawan-kawan musisi Bandung Underground di tahun 2021. Mudah-mudahan terlaksana lah. Kamis Underground, Welcome Hell, dan yang lain-lain juga. Ada rencana Welcome Hell berikutnya nggak ini? Insya Allah Insya Allah ada tahun depan. Pengennya mah Desember sekarang. Desember pengennya. sekarang pengennya. Oke. Cuman karena corona anjing. Tahun depan diusahain, diadain. Oke, jadi Welcome Hell kan salah satu semacam event yang diselenggarakan oleh Warpet dan tim yang juga bekerja sama dengan Kamis Underground. Jadi udah berjalan 3 kali ya acara ini Om ya. Untuk Welcome Hell sendiri udah 3 kali dan tiga-tiganya juga kita udah kerjasama dengan Kamis Underground tersebut. Nanti yang keempat akan seperti apa kita akan tunggu saja. Kalau Om Pedro sendiri selama masa pandemi ini ngapain aja Om pergerakan-pergerakannya dengan teman-teman ini? Nyablon. Anjing, nyablon wae. Yang pasti banyak pergerakan yang akan diciptakan oleh teman-teman di sini semuanya. Yang pasti kami juga membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya agar segala sesuatunya yang kita inginkan itu tercapai lah. Toh ini juga buat kita semuanya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun individu. Oke, last word dari teman-teman semua apa ini? Last word. Kata-kata terakhir. Oh, kata-kata terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesannya mungkin. Om Ale. Pesan buat teman-teman perempuan yang pada cantik, jangan so cantik karena kecantikanmu adalah titipan. Oke. Kalau saya mah buat teman-teman kasihan Koko lah. Coba deketin Koko. Yang cantik juga. Yang cantik Fuck. juga. Nah, Tapi titipan. terima kasih. Pak Pedro. Kekayaan corona kieu tong non Tong ningali boal aja. udah bujur lebar. Tong berkarya. Tetap semangat Tetap jangan berhenti semangat ya, lah. ya. Oke, itu dia teman-teman salah satu session kita berkaitan dengan pergerakan di Kota Bandung yaitu Kamis Underground dan juga timnya. Coba kita akan lihat seperti apa pergerakan mereka ke depannya. Sampai jumpa di channel Psycho Dark berikutnya. Kita akan tunggu dan coba kita gebrakan kembali musik metal yang ada di Bandung. Salam metal.